Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam Alef Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Pagi ini kita akan siapkan hati kita untuk beribadah memuji Bapa Yahweh. Yuk berpakaian yang rapi, ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik saat beribadah. Ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan ataupun main handphone. Harus sungguh-sungguh ya. Selamat beribadah. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Haleluya. Semua pasti sehat-sehat ya dan selalu bersukacita ya. Yuk kita mau siapkan hati kita mau beribadah pagi hari ini menyenangkan hati Bapak Yahweh. Oke? Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita akan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Bapak Yahweh, kembali kami menghadap hadirat-Mu saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat pemeliharaanmu, buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada buat kami. Pagi hari ini kami rindu untuk kembali beribadah dan memuji, membesarkan nama-Mu. Tolong setiap kami ya Roh Kudus untuk kami boleh sungguh-sungguh dalam beribadah kepadamu. Setiap kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Silakan Bapak, kiranya Engkau sendiri akan memimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga kami boleh bersukacita selalu di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami berdoa mengucap syukur. Semua katakan? Amin. Oke. Siapa yang sudah makan? Semua pasti sudah sarapan ya. Nah, karena semua sudah makan. Oh iya, siapa yang belum mandi? Sudah semua, sudah cakap-cakap, sudah cantik-cantik ya. Nah, sekarang karena sudah makan, sudah cantik, kita siap-siap bersukacita memuji, membesarkan nama Bapak Yahweh. Dan karena sudah makan, nyanyinya harus yang kenceng ya Tante Lia ya, Kak Maria. Nah, semuanya bersukacita. Hari ini ada lagu baru, kita belajar bersama-sama. Oke? Ya, kita tepuk tangan dulu. Bersuka, aku bersuka cita, gembira, aku gembira, bersuka, aku bersuka cita, gembira, aku gembira. Ku angkat tangan
menari melompat, bersorak memuji Yahweh, haleluya. Sebab Yesus Tuhanku ada di dalamku, Dia yang selalu membuatku bersuka. Bersuka, bersuka, aku bersuka cita. Gembira, gembira, aku gembira. Bersuka, 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 aku bersuka cita. Gembira, gembira, aku gembira. Angkat tangan, ku angkat tanganku, menari melompat, bersorak memuji Yahweh, haleluya. Sebab Yesus Tuhanku ada di dalamku, Dia yang selalu membuatku bersuka. Ku angkat tangan, ku angkat tanganku, menari melompat, bersorak memuji Yahweh, haleluya. Sebab Yesus Tuhanku ada di dalamku, Dia yang selalu membuatku bersuka. Ku angkat tangan, semuanya angkat tangan. Ku angkat tanganku, menari melompat, bersorak memuji Yahweh, haleluya. Sebab Yesus Tuhanku ada di dalamku, Dia yang selalu membuatku bersuka. Siapa yang selalu bersuka? Dia yang selalu membuatku bersuka. Dia yang selalu membuatku bersuka. Haleluya, tepuk tangan. Sudah bersuka cita belum? Kalau bersuka cita itu tandanya gimana ya Kak Maria? Oh, senyum. Ceria. Ceria. Harus kelihatan giginya, itu ceria bukan cemberut. Enggak ya. Kita harus selalu bersuka cita karena apa? Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Oke? Oh, sukacitaku sejak kita jumpa Yesus. Nyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Tuhan yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus.
sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Tuhan yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Haleluya. Tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Sudah capek belum? Belum. Pasti belum ya. Kalau bersukacita itu rasanya senang terus, jadi tidak capek. Nah, apalagi Tuhan Yesus sudah baik sama kita, sudah mati buat kita, sudah menghapus dosa kita. Nah, kita harus tetap bersukacita karena Tuhan Yesus baik buat kita. Oke, kita lanjut untuk terus bersukacita di dalam hadirat Bapak Yahweh. Bersukacita dalam hadirat Yahweh, haleluya, amin, amin. Bersukacita dalam hadirat Yahweh, haleluya, amin. Nari lompatlah, bersuka dalam Yahweh. Nari lompatlah, bersuka dalam Yahweh. Bersukacita dalam hadirat Yahweh, haleluya, amin, amin. Bersukacita dalam hadirat Yahweh, haleluya, amin. Nari lompatlah, bersuka dalam Yahweh. Nari lompatlah, bersuka dalam Yahweh. Sekali lagi bersukacita. Bersukacita dalam hadirat Yahweh, haleluya, yang keras, amin, amin. Bersukacita dalam hadirat Yahweh, haleluya, amin. Nari lompatlah, bersuka dalam Yahweh. Nari lompatlah, bersuka dalam Yahweh. Bersuka dalam Yahweh, bersuka dalam Yahweh. Ya, haleluya. Kita sudah memuji membesarkan nama Bapak Yahweh. Ya, semuanya silahkan duduk. Kita mau siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil kitab sucinya, duduk diam dengar-dengaran. Oke? Ya, shalom adik-adik, shalom semua yang ada di rumah. Apakah kalian semua sehat? Kakak percaya bahwa saat ini Bapak Yahweh ada bersama dengan kita semua. Dan Bapak Yahweh sedang memberkati adik-adik sekalian. Ya, nah siapa yang mau dengar cerita pada pagi hari ini? Coba angkat tangannya. Semua mau dengar cerita ya? Pinter. Nah sekarang coba ambil sikap yang paling manis. Karena pagi hari ini
kakak mau cerita yang bagus banget. Yaitu tentang sepasang saudara kembar. Ya. Siapa namanya? Namanya adalah Yakub dan Esau. Ya, siapa yang sudah pernah tahu tentang Yakub dan Esau? Semua sudah tahu ya? Berarti gak jadi cerita dong ini. Gak jadi ya. Jadi ya, tetap kakak mau cerita nih tentang Yakub dan Esau. Siapakah Yakub dan Esau itu? Yakub dan Esau itu adalah anak dari sepasang suami istri yang bernama Ishak dan Ribka. Ya. Nah, siapakah Ishak? Ishak itu ternyata anaknya Bapak Abraham loh. Ya. Nah, Yakub dan Esau adalah cucunya Bapak Abraham. Nah, pagi hari ini kakak mau cerita tentang sepenggal kisah kehidupan tentang Yakub dan Esau. Yakub dan Esau ini adalah sepasang saudara kembar yang memiliki perbedaan. Ya, perbedaannya apa? Esau itu adalah seorang yang suka berburu adik-adik. Ya, sukanya pergi ke hutan. Wah, dia kalau berburu, wah dia bisa mendapatkan buruan yang hebat-hebat loh. Seperti mungkin contohnya rusa. Tuh, ya kan? Dan setiap dia pulang, ketika dia membawa buruannya, bapaknya itu si Ishak tuh seneng banget. Makanya si Esau ini menjadi kesayangan bapaknya Ishak. Tapi si Yakub beda lagi. Si Yakub itu ternyata adalah anak yang suka diam di rumah. Ya, dia suka membantu orang tuanya. Siapa di sini yang suka membantu papa mama? Wah, pinter. Ya. Nah, demikian juga si Yakub. Si Yakub ini suka membantu orang tuanya di rumah. Itulah sebabnya si Yakub ini menjadi kesayangan mamanya, yaitu Ribka. Nah, suatu hari si Esau itu pergi berburu. Dan ketika dia pulang berburu, dia capek sekali adik-adik. Dia haus, dia lapar gitu ya. Bayangin kalau habis main-main seharian lapar nggak? Lapar. Sama seperti Esau ketika dia habis berburu, wah dia lapar adik-adik. Pada saat dia sampai di depan rumahnya, lihat si Yakub lagi memasak sup. Kemudian Esau melihat, enak nih kelihatannya supnya ini, aku lapar ya. Kemudian si Esau bilang gini sama si Yakub, Kop, aku mbok dikasih sup yang kamu masak itu Kop. Terus si Yakub bilang, enak aja, ini kan punyaku. Kemudian Esau bilang, udahlah kasihlah, please gitu ya. Kemudian si Yakub bilang begini, oke, kamu boleh aku kasih semangkuk sup kacang merah. Ya, tapi aku minta sesuatu dari kamu. Apa itu? Aku minta hak kesulunganmu. Jeng, hak kesulungannya diminta. Tapi ternyata si Esau bilang, udahlah ambil aja hak kesulungan itu. Yang penting aku lapar, aku mau makan. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata hak kesulungan itu berbicara mengenai berkat loh. Ya, kita tidak boleh meremehkan. Ya, kita tidak boleh meremehkan berkat yang dari Bapa Yahweh. Nah, disitulah letak kesalahan si Esau adik-adik. Ya, Esau meremehkan hak kesulungannya. Itu tandanya Esau membuang berkat yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Bapa Yahweh kepada Esau. Nah, apa yang terjadi?
sekali waktu ketika papanya Esau dan Yakub ini menjadi tua dan matanya sudah menjadi rabun tidak bisa melihat, dia bilang begini kepada Esau, Esau, kamu kan anak yang kusayang nih. Sebentar lagi aku akan mati. Aku nggak tahu kapan hari matiku. Tapi sebelum aku mati, aku kepingin kamu bikinkan sebuah masakan yang enak buat aku. Wah, akhirnya Esau pergi berburu. Nah, ketika Esau pergi berburu, ternyata mamanya si Yakub dan Esau ini mendengar percakapan antara Bapak Ishak dengan Esau. Dia bilang begini sama Yakub, karena mamanya yang namanya Ribka ini adik-adik itu sayangnya sama si Yakub. Dia bilang gini sama Yakub, Yakub, ini kesempatan buat kamu untuk kamu terima berkat dari papamu. Ini mumpung si Esau lagi pergi nih. Nah, sebentar lagi ketika Esau pulang, dia akan memberikan berkat buat Esau. Nah, kamu harus rebut itu berkat. Kamu harus ambil itu. Nah, gimana caranya? Adik-adik, ternyata si Esau itu kan tangannya berbulu, badannya banyak bulunya adik-adik. Sedangkan si Yakub itu badannya mulus. Ya, badannya kulitnya halus gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya si Yakub ini diberikan bulu-bulu palsu sama mamanya, adik-adik. Kan, coba gimana? Nah, akhirnya dia datanglah si Yakub kepada papanya. Siapa namanya? Papanya Yakub dan Esau? Ishak. Pinter sekali adik-adik. Ya, dia datang sama papanya, tapi si Yakub ini pinter. Dia mengaku di depan papanya sebagai Esau. Kenapa dia bisa mengaku sebagai Esau? Karena Bapak Ishak ini atau papanya Yakub dan Esau ini sudah sangat tua dan tidak bisa melihat matanya. Nah, dia hanya bisa meraba. Oh, kalau Esau itu badannya ada bulu-bulunya, kalau Yakub itu kulitnya halus. Nah, tetapi pada saat itu si Yakub ini dia datang ke depan papanya dan dia bilang, aku ini adalah Esau, ayah. Ya kan? Nah, tetapi sebenarnya si Ishak ini agak curiga adik-adik. Ya. Tetapi dia lihat lagi, kok ada bulunya? Oh ya, kamu Esau. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Si Yakub diberikan berkat oleh bapaknya, ya, yaitu berkat kesulungan. Bapaknya berdoa kepada Yakub yang dia bikin Esau. Diberkatilah engkau gitu ya. Wah, masa depanmu cerah. Engkau akan dibuat sukses dan berhasil, bla 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 bla. Nah, setelah selesai si Yakub pergi. Gak lama kemudian si Esau datang. Dia bilang, ayah, aku sudah siap terima ini, aku sudah pulang nih. Sudah aku bawakan, dimasak. Akhirnya si Esau membawa daging buruannya untuk dimasak. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika Esau berkata, ayah ini aku Esau. Ayahnya berkata, loh kan aku tadi sudah kasih berkat sama kamu. Wah, Esau bilang, belum ayah. Wah, aku sudah berdoa. Dan berkat kesulunganku sudah kuberi, doa untuk berkatku sudah kuberikan. Jadi tahu apa yang terjadi? Ya, terjadi sejak saat itu Esau menjadi sangat marah dengan Yakub. Dia sangat pahit hati. Dia pergi dari rumah itu. Ya, adik-adik tahu yang terjadi adalah kehidupan Yakub semakin diberkati, sedangkan kehidupan Esau semakin susah.
Kenapa? Karena berkatnya sudah diambil oleh Yakub, adik-adik. Nah, sejak saat itu Esau dan Yakub hubungannya menjadi rusak. Esau menjadi sakit hati dengan Yakub karena merasa berkatnya diambil oleh Yakub. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Karena si Yakub ini dia ingin memulihkan hubungan. Dia ingin supaya dia bisa kembali berbaikan dengan Esau. Karena dia tahu Esau itu adalah saudaranya. Esau itu adalah orang yang ada bersama dengan Yakub ketika masih kecil, bahkan ada di dalam kandungan. Yakub tetap mengasihi Esau. Ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Pada saat itu Yakub mendatangi rumah Esau. Dengan cara apa? Pada saat itu Esau sudah berjanji di dalam dirinya bahwa kalau dia ketemu dengan Yakub, dia mau bunuh itu Yakub. Wih, ya, bahaya loh adik-adik ya. Kenapa Esau begitu? Karena Esau sakit hati, ya. Makanya kita tidak boleh menyimpan sakit hati. Kenapa? Kalau setiap orang yang menyimpan sakit hati, itu berarti dia mengizinkan ada setan di dalam hatinya. Ya, dan itu yang terjadi kepada Esau. Tetapi adik-adik tahu, ketika Yakub ini hendak mendatangi rumah Esau dari jarak ratusan meter, adik-adik, Yakub ini berdoa minta hikmat sama Tuhan. Dia minta hikmat sama Bapa Yahweh. Supaya apa? Supaya Yakub ini tidak dibunuh oleh Esau. Apa yang terjadi? Tuhan kasih hikmat kepada Yakub. Apa hikmatnya? Yakub, Tuhan bilang supaya ternak-ternaknya Yakub ini suruh jalan duluan di depan. Nah, jadi intinya adalah Yakub itu datang kepada Esau untuk dia minta maaf. Dan sebagai bentuk permintaan maafnya si Yakub ini, dia memberikan ratusan ternak. Jadi ada kambing domba, ada sapi dan unta. Wow, ya, itu semua diberikan kepada Esau sebagai persembahan. Nah, karena saat itu ya Bapa Yahweh menyertai Yakub, maka Yakub tidak jadi dibunuh oleh Esau, tetapi justru pada saat itu Tuhan memulihkan hubungan antara Yakub dan Esau. Yang tadinya Esau sakit hati, jengkel, tetapi Tuhan ada di situ. Dia melihat Yakub, ya, dia melihat Yakub datang dengan rasa bersalah, ya, dia mau menerima Yakub, ya. Nah, pagi hari ini apa pesan dari cerita ini, adik-adik? Bapa Yahweh itu kepingin supaya kita itu selalu tetap menjaga hubungan yang baik dengan papa mama kita, dengan papa kita, dengan adik-adik kita, dengan teman-teman kita. Tuhan mau supaya kita itu hidupnya penuh dengan kerukunan. Tuhan sedih loh kalau lihat kita itu gontok-gontokan. Tuhan sedih loh kalau lihat adik-adik itu satu sama lain jadi suka bertengkar. Bapak Yahweh sedih loh adik-adik. Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu kepingin besok kalau kita semua sudah diangkat nih, kembali ke Samayin, ke rumah Bapak Yahweh yang ada di surga, gak boleh ada pertengkaran. Gak ada tuh yang namanya bertengkar-bertengkar, gak ada adik-adik. Semuanya hidup saling mengasihi,
Kan nggak lucu kalau ada di surga tiba-tiba adik-adik sama temen ketemu sama musuhnya adik-adik. Ayo, kan nggak boleh di surga, nggak boleh. Makanya Tuhan mau supaya di dunia ini kita harus hidup dalam penuh kasih. Ya, kalau saat ini ada mungkin adik-adik punya rasa sakit hati sama teman-temannya. Nah, pagi hari ini Tuhan mau supaya adik-adik mau memperbaiki hubungan yang rusak. Yang tadinya benci-benci harus mau mengasihi. Yang tadinya sakit hati sekarang harus mau memaafkan. Mau nggak adik-adik? Mau ya? Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu ya di dalam Tuhan Yesus HaMasiah sudah memberikan contoh. Ya, ingat gak ketika Tuhan Yesus itu disalib di atas kayu salib? Ya, dia masih bisa berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba bayangin. Ya, nah pagi hari ini ayo kita hidup untuk bisa belajar mengasihi. Ya, karena hanya orang yang bisa mengasihi yang bisa masuk samayim loh. Ayo, ya. Terus gimana Kak caranya? Kan aku sudah kadung gak suka sama dia. Aku sudah sakit hati sama dia. Ya. Yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah satu, adik-adik datang sama Tuhan. Berdoa. Ya. Doanya gimana? Bilang gini. Bapak Yahweh, Tuhan, Bapak Yahweh yang ada di dalam Tuhan Yesus HaMasiah, saya berdoa, berikan roh pengampunan dalam hati saya. Itu. Terus apalagi nih kata-kata. Mari Roh Kudus, berikan saya kekuatan untuk saya bisa mengampuni, untuk saya bisa mengasihi, untuk saya bisa memaafkan. Ya, pasti nanti Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada adik-adik semua. Ya, yang tadinya hatinya jengkel, pasti nanti adik-adik akan diberikan damai sejahtera. Ya, kemudian yang kedua apa yang adik-adik harus lakukan? Yang kedua adalah ya harus punya kemauan untuk bisa mau memperbaiki hubungan. Ya harus mau. Dengan cara apa? Dengan cara adik-adik harus berani untuk datang duluan, kalau perlu minta maaf. Ya, kan aku nggak salah. Jadi kasih tahu ya. Meskipun kadang-kadang kita itu tidak bersalah, ya, tapi kalau kita berani meminta maaf, wow, Bapak Yahweh kasih reward khusus buat adik-adik. Dan adik-adik itu akan dilihat lebih jempolan loh. Kenapa? Karena adik-adik berarti sudah melaksanakan Torah. Ya. Adik-adik tahu enggak? Tuhan Yesus itu juga begitu. Dia enggak salah, disiksa. Tapi Tuhan Yesus memaafkan, mengampuni. Nah, sama dengan kita. Meskipun kita tidak salah, kita harus mau datang. Ya. Adik-adik bilang, aku minta maaf ya kalau selama ini mungkin kita sudah pernah jengkel-jengkelan, ya kan? Nah, nanti adik-adik pasti lihat Tuhan akan memberkati kehidupan adik-adik, ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Tidak perlu lagi mengungkit-ungkit kesalahan. Contohnya begini,
adik-adik datang nih. Ya, adik-adik datang sama temennya adik-adik, kemudian bilang begini, aku minta maaf ya, kalau kemarin kita sempat bertengkar. Terus adik-adik ngomong gini, soalnya kamu sih ngerebut permenku. Kan aku gak suka cara kayak gitu. Itu gak perlu, nanti bisa bertengkar lagi. Ya, gak usah ngomong yang begitu. Pokoknya adik-adik bilang gini, yuk kita berteman lagi yuk, kita main lagi ya sama-sama ya. Tuh, asik kan kalau beda begitu? Adik-adik temennya semakin banyak, ya kan? Dan hatinya kita yang sudah mau memaafkan, Tuhan akan berkati kita. Ya, Tuhan akan memberikan damai sejahtera buat kita. Ya, bayangin coba kalau ada adik simpan kepahitan, simpan sakit hati, mau tidur inget wajahnya sama temennya adik-adik yang sakit hati itu gak enak loh, ya kan? Hatinya dongkol, gak bisa tidur. Kenapa? Karena yang diingat adalah kesalahannya dia. Yuk, pagi hari ini kita belajar untuk kita tidak melihat kesalahan orang lain, tetapi kita belajar untuk melupakan kesalahan orang lain. Ya, mari kita melihat bahwa adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang menjadi teman-teman kita. Satu, supaya kita itu juga harus belajar untuk menjadi orang yang dewasa, orang yang gak suka sakit hati, orang yang gak suka ngambekan, gitu adik-adik. Ya, teman-teman kita itu dihadirkan oleh Bapak Yahweh untuk memproses kita, untuk membuat supaya kita itu jadi orang yang punya mental yang excellent. Ya, dengan demikian adik-adik akan menjadi orang yang hebat. Ya, maka itu ayo pagi hari ini ya, kalau kita mau memaafkan teman-teman kita, ya, kalau kita mau memulai untuk memperbaiki hubungan yang tadinya sudah rusak, adik-adik berarti menjadi orang yang rendah hati. Adik-adik berarti mau diajar oleh Tuhan Yesus. Nah, itulah yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita, yaitu menjadi orang yang memiliki hati yang mengasihi. Ya, mau adik-adik? Siapa yang mau angkat tangan? Oke, pinter. Ya, baik, pagi hari ini kakak tidak perpanjang firman Tuhan, tapi kakak mau berdoa buat kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang excellent di hadapan Bapak Yahweh. Mau ya? Yuk sama-sama kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau berikan kami hati untuk kami mengasihi teman-teman kami, orang-orang yang memusuhi kami Bapak Yahweh. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mau mengampuni, Tuhan sudah menyediakan berkat yang dahsyat buat kami. Kami mau Tuhan, untuk kami mau mengampuni orang-orang yang pernah mungkin berbuat jahat kepada kami. Kami mau Tuhan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, taruh firman-Mu di dalam hati kami semua. Biarlah kami bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga mereka bertumbuh menjadi orang yang diberkati, masa depannya cerah. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Shalom, sampai ketemu lagi. Yeay, senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semangat dalam memuji Bapa Yahweh dan mendengarkan firman-Nya.
Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Tetap bertumbuh dalam Tuhan. Sampai jumpa di ibadah mendatang. Bapak Yahweh memberkati.